Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, kasih sayang yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita semua. Dan salah satu kenikmatan yang dihadirkan Allah pada kita saat ini adalah kita diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi hari-harinya dengan amal ketaatan, dengan amal solih yang insya Allah semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Salam serta salawat semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa bersungguh-sungguh menegakkan nilai-nilai keimanan. Sahabat Kolak Ramadan Bina Amal, ayah bunda dan anak-anakku semuanya, seorang ulama yang bernama Imam As-Salabi menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali kisah-kisah terdahulu yang bisa kita ambil hikmah atau pelajarannya. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah ternyata 2 kali lipat lebih banyak daripada ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum halal dan haram. Hal ini menandakan betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk belajar sejarah. Dari sejarah kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan kaum terdahulu yang tidak boleh kita ulangi. Belajar sejarah insya Allah akan menguatkan motivasi, menumbuhkan kesadaran, dan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini insya Allah kita akan berusaha memetik hikmah dari peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa sejarah apakah itu? Ya, peristiwa sejarah berupa perang atau pertempuran besar antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Kita mengenalnya dengan Perang Badar Kubro. Nah, sahabat Kolak Ramadan, Perang Badar Kubro ini ternyata terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Bagaimana perang ini bermula? Nah, perang ini bermula ketika Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy yang saat itu membawa banyak sekali kekayaan penduduk Mekah. Mereka melakukan perjalanan dari Syria ke Mekah. Tidak ada maksud untuk melakukan peperangan. Nah, ternyata rombongan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini berhasil meloloskan diri. Mereka kemudian mengirimkan utusan dan berita kepada teman-temannya di Mekah untuk mengirimkan pasukan. Dan ternyata pasukan yang dikirim oleh kaum kafir Quraisy itu sangat banyak, terdiri dari hampir 1.000 orang prajurit. Sedangkan saat itu prajurit muslim hanya berjumlah sekitar 313 atau 314 orang. Akhirnya, sahabat Kolak Ramadan, terjadilah peperangan besar antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Dengan izin Allah,
perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Meskipun jumlah kaum muslimin sedikit dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Nah, sahabat Kolak Ramadan, hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kisah Perang Badar ini? Yang pertama adalah Perang Badar atau kisah Perang Badar ini memberikan pesan kepada kita untuk tidak boleh bermalas-malasan di bulan Ramadan. Coba bayangkan, kaum muslimin pada saat itu melakukan peperangan fisik yang tentu saja membutuhkan energi yang luar biasa. Dan mereka melakukan itu di saat berpuasa. Dan bahkan Allah memberikan mereka kemenangan besar terhadap kaum kafir Quraisy. Lalu, hikmah apa yang kedua yang bisa kita ambil? Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, doa itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul yang pasti dikabulkan semua doanya, tidak kemudian membuat Rasulullah bersantai-santai. Pada Perang Badar, Rasulullah berdoa dengan begitu khusyuknya kepada Allah, meminta kemenangan. Bahkan saking khusyuknya doa Nabi Muhammad ini, Abu Bakar merasa sedih, merasa iba karena Rasulullah berdoa terlalu lama. Nah, maka pesan bagi kita adalah senantiasa menghiasi hari-hari kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketundukan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya untuk bersikap tawakal. Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai seorang nabi, seorang rasul, tetapi juga beliau adalah panglima perang yang menguasai betul strategi peperangan. Dalam Perang Badar ini Rasulullah melakukan berbagai macam strategi, usaha, ikhtiar agar kaum muslimin bisa memenangkan perang ini. Dan begitu pula kita harus senantiasa mencontoh Rasulullah, yaitu berikhtiar semaksimal mungkin, tidak mudah menyerah, sehingga kemudian Allah memberikan hasil yang terbaik. Hikmah yang berikutnya, sahabat Kolak Ramadan, adalah tidak menuntut balas. Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang pemaaf dan tidak menyimpan dendam. Pada saat itu, kaum kafir Quraisy dikalahkan oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin, tetapi Rasulullah tidak membunuh mereka. Rasulullah memberikan pintu maaf dan kemudian membebaskan tawanan tersebut. Nah, sebuah pesan penting bagi kita semua agar tidak pernah menyimpan dendam, agar kita menjadi manusia yang mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Begitulah anak-anakku semua, beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah Perang Badar. Semoga kita bisa meneladani apa-apa yang telah Rasulullah dan kaum muslimin saat itu lakukan. Sahabat Kolak Ramadan, saatnya Kolak Ramadan di sore hari ini diakhiri. Bu Pipit mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan telah menyaksikan Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Acara ini didukung oleh Lembaga Amil Zakat Bina Amal. Pendaftaran peserta didik baru. Yuk, gabung bersama kami.